Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Milenial, selamat datang dalam program Ngobrol Bareng. Seperti biasanya Ngobrol Bareng, kita selalu menghadirkan teman-teman ngobrol bareng untuk membahas sesuatu hal yang pastinya ini tuh pembahasannya pasti seru banget untuk kita bahas di episode kali ini. Nah, spesial banget kita undang teman ngobrol bareng kali ini, yaitu salah satu remaja ataupun anak muda yang berprestasi. Tapi uniknya kali ini adalah beliau ini adalah yang membawa sapu lidi menjadi go internasional. Nih pasti Sobat Milenial penasaran nih, siapa teman ngobrol bareng yang kita undang di episode kali ini. Jadi langsung aja, ini dia Kak Sadaria. Halo, Assalamualaikum Kak Sadaria. Halo Kak VJ, halo, selamat sore. Waduh Kak Sadaria, apa kabar nih Kak Sadaria? Baik Kak, alhamdulillah. Baik banget ya. Kak Sadaria ini sebelumnya mungkin bisa sapa dulu nih Sobat Milenial di rumah. Mungkin banyak yang belum kenal nih sama Kak Sadaria, silahkan Kak. Halo sahabat milenial gitu ya Kak. Silahkan Kak. Perkenalkan, nama saya Sadaria, saya dari mahasiswi ISPI IBMT Surabaya, sampingannya bisnis, ekspor sapu lidi. Nah, luar biasa sekali. Ini Kak Sadar nih, selain menjadi mahasiswa, ini tuh seorang businesswoman. Ini yang menariknya nih pemirsa, mungkin kalau detailnya nih Kak Sadaria tuh punya bisnis sapu lidi ini ya Kak? Iya betul Kak. Jadi kita ekspor sapu lidi itu dari Sulawesi, origin Sulawesi. Oh, jadi berarti asli dari kampung halaman kakak ya? Kebetulan dari kakak juga dari Sulawesi ya? Iya, asli kampung di Sulawesi. Jadi agak sulit sih Kak, karena di Sulawesi itu belum ada pengepul-pengepul yang terlalu banyak untuk bekerja untuk sapu lidi. Jadi kita awal-awal itu sangat kesulitan Kak. Kita edukasi masyarakat dulu, itu lama sekali Kak prosesnya. Padahal DP dari bayar itu sudah masuk. Cuman itu lagi Kak, berani memulai. Nah itu gimana sih awalnya sampai pada akhirnya bisa bisnis dan kepikiran dari sekian banyak bisnis yang ada sampai akhirnya kepikiran untuk bisnis sapu lidi gitu? Itu Kak, kita awalnya ada arang, cuman kita terkendala tidak ada pembeli Kak. Kita diganggu, ada kayak pemerintah kepala dusun, tapi itu bukan di daerah saya Kak, cuman di tempat lain itu sempat diganggu. Jadi kita berhenti. Bayar kami itu dari Baghdad itu selesai kontraknya itu gara-gara itu Kak, dimainkan dari belakang. Terus lanjut sapu lidi, kebetulan kita kan di website itu belum ada sapu lidi Kak, belum untuk bergerak untuk menjual sapu lidi. Cuman pas kita down itu sudah putus asa untuk bisnis lagi, kita itu melihat nenek-nenek Kak itu dia cuma punya pekerjaan sapu lidi. Terus kita pas pernah jalan-jalan di kampung itu ada orang tua atau nenek-nenek meninggal itu sampai punya sapu lidi Kak. Jadi itu sapu lidi tertumpuk sampai rusak gara-gara tidak ada pembelinya Kak. Jadi kita melihat solusi dari itu, masalah dari itu. Oh, jadi berangkat dari permasalahan yang terjadi di lingkungan itu sampai pada akhirnya kepikiran untuk bisnis sapu lidi yang akhirnya kakak kembangkan. Itu kalau boleh tahu kakak ngembanginnya sendiri atau bersama remaja di situ atau seperti apa tuh Kak sistemnya? Sendiri Kak, kebetulan awal-awal kita kan kesulitan. Jadi kita awalnya mengajak BUMDes, organisasi-organisasi. Cuman di Sulawesi itu kalau masalah bisnis itu direspon yang tidak kurang baik Kak, karena mungkin mindset yang berbeda dengan kami sehingga tidak support atau tidak mampu bekerja sama. Cuman ada satu Karang Taruna Kak yang bekerja sama dengan kami, itu Karang Taruna Katumbangan. Dari awalnya di underestimate sampai pada akhirnya alhamdulillah ya, ini bisnis ini ternyata sampai viral gitu ya. Waduh, luar biasa sekali. Nih Kak, sebelum ngebahas nih bisnis sapu lidi ini awalnya tahun berapa sih Kak sampai pada akhirnya kakak menjalankan bisnis sapu lidi ini? Corona mungkin Kak. Awalnya itu Corona, kita dirumahkan, jadi
kita buka all shop karena kita kan tidak ada pekerjaan Kak. Terus kita memang awalnya suka bisnis. Jadi kita buka all shop, dari all shop itu buka bisnis minuman. Di bisnis minuman itu kita ada cuan sih Kak, cuman itu nggak puas. Jadi kita belajar ekspor dari YouTube. Karena kita mau beli kelas Kak, kan banyak kelas-kelas ekspor. Itu belum mampu Kak. Belum mampu untuk beli. Itu gimana sih Kak sampai pada akhirnya bisa bisnis yang apalagi Kakak gitu ya, maksudnya terbilang sangat muda gitu ya, kebetulan masih mahasiswa gitu ya, atau udah lulus nih, masih mahasiswa berarti ya, masih kuliah gitu ya, terbilang muda tapi punya inovasi untuk membuat bisnis sapu lidi gitu ya. Ini luar biasa sekali gitu. Kak, ini kalau boleh tahu untuk sekarang gimana tuh progres dari bisnis ini nih Kak? Alhamdulillah sangat berbeda Kak. Kita itu awalnya kesulitan pembeli Kak. Cuman karena satu kali perdana itu pecah dari 2021 itu memudahkan kami memiliki trust dari pembeli Kak. Jadi sampai sekarang itu kita over PO atau pembeli order. Oke. Jadi sekarang open PO. Nah, kalau boleh tahu apa sih barang-barang sapu lidi itu? Apakah kan kalau selama ini mungkin teman-teman atau pemirsa di rumah tuh taunya sapu lidi buat sapu biasa gitu ya, sapu halaman dan lain sebagainya. Apakah sapu lidi itu maksudnya dibentuk apakah atau sekedar sapu gitu atau apa aja tuh Kak bentuknya? Kalau hasil dari Zoom meeting dengan buyer itu dia gunakan untuk agamanya Kak. Kebetulan kami bertanya agama apa, katanya agama Hindu. Terus tidak hanya itu Kak, dijadikan sapu kerajinan katanya, kayak gitu. Tapi dari agamanya, ya Kak. Berarti Kakak dari pure maksudnya si sapu lidi bahan utamanya ya? Iya Kak, utamanya. Jadi untuk bagaimana dijadikan sapu lidi itu berarti balik lagi ke konsumen itu sendiri berarti ya? Iya betul Kak, beda-beda. Waduh, luar biasa banget nih Kak. Ini Kak, apalagi ini Kakak sebagai anak milenial gitu ya, yang udah melek digital sampai pada akhirnya sapu lidi menjadi go internasional, bisa open PO, bisa pesen tadi ya lewat online gitu dan lain sebagainya. Itu gimana cara Kakak sampai pada akhirnya bisa mengembangkan bisnis itu? Apakah Kakak punya kenalan sampai pada akhirnya konsultasi sana sini apa segala macam, atau otodidak belajar sendiri, atau seperti apa nih Kak? Oh iya Kak, jadi kita itu mandiri tanpa bantuan istilahnya, cuman kita biasa bertanya ke FTS Center Makassar, FTS Center Jakarta. Tapi kalau untuk di training langsung itu nggak ada Kak. Bahkan kami itu ingat sekali pembuatan sales kontrak itu kami menyontek di Google. Bahkan bayarnya kami itu yang memandu kami untuk buat invoice. Karena kami takut Kak, awal-awalnya jangan sampai ada yang salah. Karena ini kan nilainya sangat tinggi kalau bagi kami Kak. Jadi kita jujur sama buyer, kita itu perdana. Jadi kalau ada yang salah dari yang kami kirim itu kasih tahu ke kami. Nanti kami yang perbaiki gitu Kak. Intinya sih jujur Kak, terbuka dengan pembeli. Tapi pernah sempat ada kejadian-kejadian sampai pada akhirnya merugikan gitu gak? Kayak ketipu atau dan lain sebagainya gitu-gitu Kak? Kalau ketipu sama buyer nggak ada Kak, cuman supplier. Supplier? Gimana tuh Kak? Kalau boleh tahu kejadiannya? Itu pas kami mau ekspor itu kan malamnya harus kirim 25 ton. Tapi malamnya itu itu barang nggak ada Kak, nggak ada yang dikirim. Suppliernya kami yang kami percaya itu 2 kali ambil dari gudangnya itu dia nggak aktif dalam 2 kali 40 jam, 2 kali 24 jam. Jadi tim kami yang komunikasi dengan supplier ini itu yang handle. Jadi saya cuma minta video pembuktian, tapi lagi-lagi dipercaya Kak, karena dia asli Sulawesi juga, kita pernah bertemu di rumahnya, jadi agak percaya Kak. Sampai jam 1 malam kita harus kirim barang ke pelabuhan, itu nggak ada Kak, cuma 12 ton. Jadi akhirnya kita negosiasi sama pembeli, saya jujur ini nggak ada barang, kurang, saya ditipu. Cuman resikonya itu Kak, kita dimarahi karena kelihatan nggak profesional. Oh, waduh, ada aja ya kejadian-kejadian hal seperti itu ya.
Iya kak, lagi-lagi kita di itu untungnya kita dipercaya lagi, itu kak. Alhamdulillah ya. Itu kadang ada aja gitu ya masa yang sampai pada akhirnya menjadi proses dari perjuangan panjang dari sebuah bisnis itu. Kak, kalau boleh tahu sih apa sih motivasinya gitu sampai pada akhirnya pengen kepikiran untuk menjadi seorang businesswoman gitu? Intinya masyarakat kak, apalagi kalau di dusun saya kan kekurangan pekerjaan kak, bahkan mereka itu kalau bekerja cuman mungkin 5.000 kak, cuma 5.000 itu per hari penghasilannya. Jadi dari motivasi itu kita harus buka lapangan pekerjaan. Dari kepekaan sosial itulah sampai pada akhirnya menumbuhkan rasa motivasi Kak Sadar untuk bisa menjadi bisnis sapu lidi ini bisa dikembangkan gitu ya berkat Kak Sadar gitu. Kalau ini sejauh ini dari Kak Sadar sendiri, apakah Kak Sadar masih mengurusi sendiri atau sudah ada tim dan lain sebagainya? Kalau tim ada kak, cuman tetap turun tangan untuk cek barangnya, diatur sekian seperti ini, modelnya seperti ini, itu masih. Jadi ada ya untuk penanganan secara langsung dari si tadi supply gitu, udah ada timnya gitu ya. Jadi Kak Sadar nggak perlu turun sendiri gitu. Nah Kak, dari kejadian ketipu itu ngerasa kapok nggak? Sakit hati iya Kak. Bahkan bilang aduh kalau sakit pokoknya berdoa yang baik-baik intinya pas pada saat ditipu, tapi yakin setelah ditipu ini itu akan diangkat lebih tinggi lagi Kak. Apa yang ngebuat Kak Sadar sampai pada akhirnya ngerasa wah harus benar-benar maju nih gitu? Penipuan seperti itu Kak, karena pembeli pun selalu curhat ke Sadaria. Bahkan ada beberapa daerah itu yang biasa ekspor cuman berhenti Kak karena dia tipu pembeli kirim uang ke dia tapi dia salah gunakan atau tidak sesuai dengan perjanjian. Jadi kita Kak kalau bukan orang-orang yang betul-betul bertanggung jawab yang isi ekspor ini ya berarti akan orang jahat yang isi Kak. Jadi kita selalu mengusahakan bilang sama buyer jangan mudah percaya sama orang-orang Indonesia, tapi kami juga bilang kami juga jangan terlalu dipercaya. Iya. Waduh, jadi gitu Kak, jadi banyak teman-teman eksportir di luar sana itu banyak yang menipu buyer sendiri, bahkan kami pun ditipu Kak, jadi apalagi orang luar. Ini Kak Sadar tuh sangat menginspire gitu ya para sobat milenial di rumah dengan semangatnya gitu. Dengan usia yang cukup muda sampai pada akhirnya pengen mengubah khususnya dari itu kepekaan sosial itu. Nih Kak, ada nggak sih sesuatu yang sampai pada akhirnya gimana respon orang-orang sekitar? Apalagi kan ini yang menghandle Kak Sadar gitu ya, yang mungkin terbilang cukup muda gitu ya. Ada gak sesuatu hal yang mengunderestimate gitu dari Kak Sadaria sendiri atau justru orang-orang lingkungan sekitar tuh mensupport sekali gitu? Kalau awal-awal enggak sih Kak, karena dia bilang ngapain ekspor, dia belum lihat nilai sapu lidi ini, jadi agak awal-awal itu kesulitan sekali, mulai dari keuangan, barangnya sulit, super sulit, jadi agak sulit awal-awal itu. Tapi pas pecah itu ada hasil Kak, apalagi pas pelepasan ekspor yang disupport oleh pemerintah kemarin itu. Masyarakat sudah mulai support. Jadi udah mulai aware ya dari hal-hal yang sampai pada akhirnya sekarang sudah menghasilkan ini, ternyata dari perjuangan Kak Sadar ini masyarakat sampai pada akhirnya support gitu ya. Dari orang tua sendiri sekarang gimana Kak? Keluarga gitu khususnya orang-orang terdekat? Disupport Kak, intinya dari yang dipercaya sampai sekarang sudah sangat dipercaya. Sudah sangat dipercaya, luar biasa sekali. Ini kalau boleh tahu apa sih Kak, kalau all shop misalkan sobat milenial pengen pesan sapu lidinya, ada all shopnya atau Instagramnya gitu Kak? Ada Kak, bisa di Instagram, cuman di Instagram mungkin slow respon Kak. Ada website Pokomandar itu di handle langsung oleh timnya Sadaria. Waduh, luar biasa sekali ya.
Semoga nih bisnisnya ke depannya bisa terus lancar dan sampai pada akhirnya go internasional seperti sekarang. Nih Kak Sadaria, apa namanya, setelah jeda kita mungkin akan bahas nih, katanya Sapolidi ini apakah benar sudah masuk go internasional gitu ya. Nih pasti Sobat Milenial penasaran, jadi jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.